Hai guys, apa kabar kalian semua? Video kali ini akan kita dedikasikan kepada Ibu Nunuk Nuraini, seorang sosok di balik bumbu Indomie yang selama ini telah menemani kita dalam sedih dan senang. You know what I mean. Yang dikabarkan baru saja berpulang ke rahmatullah kemarin tanggal 27 Januari di jam 2.55 siang di usianya yang ke-59 tahun. So, kita akan bahas sekilas tentang profil Bu Nunuk dan juga akan menyinggung sedikit sejarah gimana sih Indomie bisa jadi mie instan yang katanya paling terenak di dunia. Welcome to Ruang Gelap. Ibu Nunuk adalah seorang insinyur lulusan Fakultas Teknologi Pangan di Universitas Padjadjaran, Bandung, dan memang sejak awal banget karirnya ini sudah bergabung ke PT Indofood yang memproduksi Indomie. Terhitung sejak tahun 2019, Ibu Nunuk ini sudah meracik bumbu Indomie selama 28 tahun. Mulai dari rasa original kari ayam sampai yang sekarang itu paling baru itu Indomie Real Meat. Dan tentunya berkat kerja keras Bu Nunuk dan anggota divisinya, Indomie ini sampai diekspor ke lebih dari 80 negara, bahkan di tahun 2019 kemarin dinyatakan oleh Los Angeles Times sebagai mie instan terenak di dunia. Dengan varian rasa paling pertama itu mie goreng ayam panggang. Kalau gua sih mie goreng original itu the best. Kalau kalian sendiri varian rasa Indomie favorit kalian apa guys? Tulis di bawah. Sedikit sejarah tentang dunia permian di Indonesia. Itu jadi Indonesia baru mengenal mie instan pada tahun 1969. Di mana saat itu mie instan pertama kali diciptakan di Jepang dan menjadi makanan buruh-buruh di sana karena saat itu mereka ini menerima bantuan dari Amerika Serikat berupa gandum atas kekalahan di Perang Dunia, dan mereka ini berusaha untuk mencari tahu gandum ini bisa diolah jadi apa supaya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan disinilah Momofuku Ando menciptakan mie instan yang dinamakan cup noodles. Meskipun di tahun 1969 ini rakyat Indonesia sudah tahu apa itu mie instan, tapi nggak banyak orang yang berpikir mie instan ini bisa menggantikan makanan pokok. Sampai akhirnya seorang laki-laki yang berasal dari China bernama Liam Si Leong datang ke Indonesia dan membuka pabrik Indomie. Liam Xiaolong adalah seorang warga China yang datang ke Indonesia akibat saat Perang Dunia Kedua berakhir. Banyak orang yang menderita di China dan dia memutuskan untuk mengikuti jejak kedua saudaranya yang sudah duluan datang ke Indonesia. Jadilah Liam yang berumur 15 tahun. Pertama kali Liam ini datang dengan kapal ke Surabaya dan di sini dia tuh nggak bisa langsung menemui kakaknya di Kudus. Liam yang berusia 15 tahun ini dari dulu berjualan mie keliling di daerahnya dan dia ini juga putus sekolah karena keluarganya tidak mampu. Dan saat dia datang menyusul kakaknya di Indonesia, dia ini sempat terlantar dan menggelandang selama 4 hari di Surabaya sambil menunggu dijemput oleh dua kakaknya dari Kudus yang bernama Liam Kellogg dan Sen Shuseng. Gua sorry banget kalau misalnya salah penyebutan. Setelah Liam sampai di Kudus, dia ini ikut kakaknya bekerja sebagai buruh di pabrik tahu dan kerupuk. Tapi ternyata waktu dia kerja di pabrik, dia ini sadar dia nggak merasa puas dengan pekerjaannya sebagai buruh. Dan dia ini mulai ngeliat ada nggak sih bisnis yang bisa dia jalankan. Dan waktu itu dia sadar ada banyak banget pabrik yang menghasilkan rokok di Kudus, tapi sedikit banget pasokan cengkeh ke Kudus. Yang membuat dia berpikir kayaknya kalau dia bisnis cengkeh ini bakal maju banget. Tapi karena saat itu dia nggak punya biaya sama sekali, dia mengubur ide ini. Harapan untuk membangun bisnis cengkeh kembali timbul saat dia mengenal seorang gadis bernama Lilani atau Lee Kim Myo, wanita yang akhirnya ia nikahi. Nah, Lilani sendiri ini berasal dari keluarga yang cukup kaya dan ternyata saat kedua orang tua Lilani mendengar ide Liam tentang usaha cengkeh, mereka berdua ini setuju untuk membiayai modal usaha ini. Dan ternyata usahanya sangat sukses. Saking suksesnya, usahanya ini terkenal sampai ke Sulawesi, Sumatera, Jawa,
Sampai-sampai dia ini kenal dengan anggota keluarga cendana atau keluarga Pak Soeharto. Apalagi saat Pak Soeharto jadi presiden, banyak banget proyek-proyek pemerintahan, salah satunya beras Bulog yang diberikan ke Pak Liem. Bahkan nama Indonesia Pak Liem yaitu Sudono ini diberikan oleh Pak Soeharto sendiri, yang artinya Su baik, Dono itu dana. Jadi dana yang baik, mungkin karena pinter bisnis kali ya. Saat bisnisnya semakin maju, koneksinya semakin banyak, Pak Liem ini mulai memikirkan taktik bisnis lain. Salah satunya dia mendirikan Central Bank Asia atau yang kita tahu dengan BCA, di mana untuk pertama kalinya rakyat Indonesia diperkenalkan dengan sistem kredit. Dan karena ternyata urusan perbankan ini juga sukses, kali ini Pak Liem mencoba untuk berbisnis di sektor pangan, di mana dia mendirikan PT Bogasari. Dan nggak lama setelah PT Bogasari ini sukses, dia mendirikan PT Indofood, di mana lahirlah produk Indomie penyelamat kita semua. Ternyata rasa pertama Indomie itu adalah rasa sari udang dan sari ayam. Gua pengen coba nih sari udang, kayak gimana ya rasanya? Ditambah lagi dengan kontribusi almarhumah Bu Nunuk dan teman-teman lainnya, Indomie ini menghasilkan banyak rasa sampai terkenal ke seluruh dunia. Kalau kalian pikir bisnis Pak Liem ini cuman sampai sini, kalian salah. Masih banyak perusahaan yang dia dirikan seperti Indosemen, Indomarko, Indosiar, dan Indo-Indo lainnya. Sampai akhirnya saat beliau mencapai umur 76 tahun, dia ini memberikan semua kekayaan dan bisnisnya ke anaknya yang bernama Antoni Salim. Rencananya Pak Liem ini ingin menjalani hari-hari masa tuanya dengan tenang di Indonesia, tapi seperti yang kita tahu terjadilah kerusuhan tahun 1998, di mana banyak sekali kekayaan dan juga harta Pak Liem yang dibakar dan juga dijarah oleh massa, sehingga beliau memutuskan untuk pindah ke Singapura. Sampai akhirnya pada 10 Juni 2012 beliau wafat di umur ke-96 dan dimakamkan di Singapura. Semua bisnisnya ini dimasukkan ke dalam Salim Group, di mana anak-anaknya Albert Salim, Andre Salim, Antoni Salim, dan Mira Salim mengurus bisnis-bisnisnya. Seperti BCA yang sekarang dimiliki oleh Hartono bersaudara, Pepsi Cola yang sudah tutup, Yayasan Putri Indonesia yang sekarang dimiliki oleh Mustika Ratu, dan banyak lagi. Terima kasih banyak untuk almarhumah Bu Nunuk, kita doain supaya husnul khotimah. Terima kasih telah membagikan banyak rasa lewat Indomie. Indomie will never be Indomie without you. Kayaknya sekian video kita kali ini. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.